Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Hari ini tentu merupakan satu sukacita bagi kalian semua dan Bapak Ibu dan anak-anak stay at home. Ya. Hari ini adalah merupakan satu sukacita yang luar biasa bagi BPPK Petra Surabaya. Karena pada hari ini tanggal 22 April 2020 merupakan hari ulang tahun ke-69 BPPK Petra Surabaya dan sekaligus merupakan hari ulang tahun ke-68 SMP Kristen Petra II Surabaya. Satu perjalanan yang sungguh luar biasa di mana Tuhan sudah memelihara BPPK Petra dan Tuhan sudah memelihara SMP Kristen Petra II Surabaya. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah syukur atas ulang tahun BPPK Petra ke-69 dan nanti akan dilanjutkan dengan ucapan syukur. Tema kita di ulang tahun yang ke-69 BPPK Petra adalah diberkati untuk memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengambil satu.
Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan awali ibadah kita pada hari ini. Dan saya undang bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah syukur ini kita sambut dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dialah sumber pertolongan kita. Kasih setia dan keramahannya senantiasa menuntun hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Selama itu juga Tuhan tunjukkan kepada kita cinta dan kasih di tengah berbagai. Kita pujikan pujian berbahagia.
Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat hening sejenak. Kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara litani. Ketika kami menilik hidup kami, tidak sedikit kesalahan yang kami lakukan oleh sebab miskinnya hati kami dan niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal Tuhan telah begitu baiknya dengan melimpahkan kemurahan-Nya kepada kami. Tapi apa balas kami? Kami menjadi penikmat berkat-Mu, seolah berkat itu sepenuhnya menjadi hak atas kami. Kami melupakan tanggung jawab yang melekat atas anugerah itu, yakni untuk membagikannya kepada mereka, manusia yang dicinta Tuhan juga. Ya Tuhan, ampunilah kami sebagai anak yang beranjak dewasa. Kami telah menyimpang masuk dalam berbagai pencobaan hingga merusak keputusan hati dan memohon rahmat dan pertolongan dengan egoisan kami. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami, ya Allah. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mencerminkan kehadiran-Mu dalam kehidupan ini, sehingga kami terus belajar saling menghargai dan mengampuni di antara kami. Amin. Kita pujikan kehadiran Tuhan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dimohon berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Tuhan setia dan penuh kasih, sehingga sekalipun kita dalam keberdosaan kita, Ia memberikan berita anugerah sebagai penuntun dalam menjalani hidup baru. Berita anugerah dari Tuhan dinyatakan dalam surat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup
dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan menyanyikan pujian segala puji syukur. Saatnya bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan dibayar oleh Ibu Indah Paul, saya sendiri. Sebelum kita mendengar firman, kita melihat persembahan pujian dari tim PD. Salibmu ku hidup.
hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami manusia berdosa. Kami tidak setia kepadamu. Tapi Engkau sungguh setia bagi kami. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib Tuhan kami menang atas maut. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Tolonglah kami supaya kami betul-betul memaknai hidup kami, supaya hidup kami memancarkan kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu ini menolong kami, supaya kami hidup seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Berkati kami, layakkan kami, supaya kami tahu firman Tuhan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan menolong dengan Roh Kudus-Mu, supaya dapat menyampaikan dengan sederhana dan kami semua mengerti dan mau melakukan juga dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu di sekolah. Dan shalom juga untuk Bapak Ibu di rumah serta anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada hari ini mari kita bersama-sama buka dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia.
Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah oleh peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah, pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu." Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, saya dan beberapa teman diajak oleh seorang teman untuk membantu beberapa orang, khususnya tukang becak, di daerah sekitar tempat dia tinggal, di tempat mereka tinggal. Bersyukur semua berjalan dengan baik. Sudah selesai kegiatan itu. Saya lalu bertanya kepada teman yang mengajak kami, "Apa yang membuat kamu melakukan hal ini? Apa yang mendorong kamu untuk melakukannya?" Terus teman kami menjawab, "Kepikiran saja bantu mereka, tukang becak." Dia mengatakan selama ini sebelum ada corona, mereka biasanya antar jemput anak-anak sekolah. Tapi karena anak-anak sekarang libur, bahkan sudah sebulan lebih, pastinya mereka sangat sepi jobnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, setiap kita pernah mengalami proses perjalanan hidup yang sulit. Mungkin itu yang dialami oleh para tukang becak. Kita juga mungkin pernah mengalami masa-masa sulit. Atau mungkin para siswa mungkin diceritakan oleh orang tuanya tentang proses dalam kandungan, bahkan sampai lahir. Mungkin ada yang prematur, ada yang normal, ada yang pun itu. Pasti banyak tantangan, pasti banyak kesulitan. Tapi menariknya, dalam proses perjalanan hidup yang sulit itu, ada kehadiran orang-orang yang menolong. Ada orang-orang yang menyemangati, bahkan ada orang-orang yang berkorban agar seseorang terus hidup. Inilah cara Tuhan memelihara kehidupan yang dicintanya itu. Kisah Musa yang tadi kita baca dalam bacaan kita hari ini, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, menjadi satu dari sekian kisah hidup tokoh dalam Alkitab yang mempersaksikan kebaikan Tuhan dan cara Tuhan memelihara kehidupan. Musa dikandung dan lahir dalam situasi politis yang tidak menguntungkan keluarga Ibrani. Kita bisa baca itu dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 dan 16.
Intinya dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 dan 16, bahwa setiap bidan yang menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, jika anak yang lahir itu laki-laki, harus dibunuh. Jika anaknya perempuan, dibiarkan hidup. Musa lahir di tengah-tengah kondisi seperti itu. Nah, agar terhindar dari bahaya, keluarga menyembunyikan kelahirannya Musa. Sampai pada satu titik di mana mereka kesulitan menyembunyikan bayi Musa ini lebih lama lagi. Akhirnya muncul inisiatif dari ibunya untuk meletakkan bayi Musa pada sebuah peti dan menaruhnya di tepi sungai Nil. Mungkin itulah satu-satunya cara yang terpikir untuk memperbesar peluang hidup dari bayi yang dikasihinya ini. Poin pentingnya di sini, Bapak, Ibu, dan anak-anak, yaitu orang tua Musa sudah mengusahakan begitu rupa untuk mempertahankan hidup anak yang dikasihinya. Alkitab juga mencatat peran dari kakak perempuannya, seperti di ayatnya yang keempat bacaan kita tadi. Kakak perempuannya berdiri di tempat agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan adiknya. Sampai akhirnya bayi Musa berjumpa dengan putri Firaun. Menariknya, meskipun putri Firaun ini tahu bahwa yang ada di hadapannya itu seorang bayi Ibrani, tapi toh hatinya diluluhkan oleh rasa belas kasihan. Kita bisa merenungkan kisah ini ya. Meski dilakukan dengan cara yang berbeda, tapi ketiganya sama-sama memperjuangkan kehidupan bayi Musa. Ibunya, kakaknya, dan putri Firaun sama-sama memperjuangkan kehidupan bayi Musa walaupun berbeda caranya. Bukankah semangat ini yang terus dikumandangkan oleh Tuhan Sang Pemilik kehidupan? Ibu Musa, kakak perempuan Musa, dan putri Firaun menjadi cara Tuhan memelihara kehidupan Musa. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sama-sama pasti meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan seperti yang dilakukannya pada Musa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Namun tentu tidak bijak jika kemudian kita hanya mempercakapkan tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita tanpa sebuah respon yang tepat, tanpa ada tindakan yang nyata, tindakan yang menunjukkan hal itu. Sering berkat pemeliharaan Tuhan itu kita terima, pasti kita terima, tapi berhenti pada kita, dan kita tidak menjadi berkat untuk orang lain. Biasanya seperti itu, kadang-kadang seperti itu, mungkin seperti itu. Bahkan dengan teganya kita mengklaim bahwa jauh lebih berhak atas kehidupan ketimbang orang lain. Perlu kita tahu di sini, perlu kita ingat di sini bahwa berkat bukan hanya tentang materi, tapi seluruh hidup kita, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, di sosial media, di sekolah, di rumah, dimanapun. Saat ini mari kita cermati kembali kisah Musa.
dan kita memaknai ulang soal berkat. Dari kisah Musa yang kita baca hari ini, kita tidak sekedar ditunjukkan bahwa Tuhan memelihara hidup Musa. Bukan hanya ceritanya sampai di situ. Tapi ketika kita baca setelah itu, kita memahami bahwa hal itu dilakukan Tuhan untuk memelihara kehidupan umat Israel. Tuhan memelihara kehidupan untuk tujuan kehidupan. Itu sungguh luar biasa rencana dan kasih Tuhan. Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, pada hal ini juga tentunya menjadi penghayatan bagi kita. Bahwa pasca berita kebangkitan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, ternyata itu sungguh luar biasa. Berita kebangkitan yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu pada hari Paskah harusnya menolong kita untuk memahami bacaan kita hari ini juga. Bahwa manusia sungguh sangat berharga. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita telah ditebus Allah untuk hal yang tidak bisa kita lakukan dengan upaya kita sendiri sebagai manusia, yaitu kematian dan keselamatan. Ditebus dari kematian berarti kita diselamatkan dari maut. Darahnya tercurah, mati di kayu salib, dan juga bangkit untuk menyatakan bahwa Allah hidup, Allah berkuasa, Allah memberikan keselamatan kepada kita. Berita ini, berita kebangkitan Yesus ini, berita Paskah ini harusnya menjadi semangat untuk kita dalam hidup ini. Hari ini kita bersyukur SMP Kristen Petra 2 berulang tahun ke-60. Bapak Ibu mau bersyukur dalam hal apa? Ada lagi? Melayani lebih baik. Para siswa mau bersyukur tentang apa? Tugas-tugas yang diberikan, luar biasa. Tugas-tugas yang diberikan walaupun banyak, tapi ada hal yang patut kita syukuri. Memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Memandang segala sesuatu dengan positif. Itu yang akan menolong kita, memotivasi kita untuk kita. Hal lain yang patut kita syukuri, meski di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membatasi kita ini, Tuhan masih mempercayakan PPPK Petra memberkati kehidupan melalui pendidikan. Walau dengan cara yang berbeda dan tertatih-tatih, tapi kita bersyukur untuk itu. Kita berjuang bersama untuk melewati semuanya itu. Dan biarlah melalui momen ini kita mau belajar untuk terus punya hati yang berbelas kasih. Kita mau terus kelola berkat Tuhan yang telah kita terima ini untuk bisa memberkati lebih banyak kehidupan. Kita mau terus menjadi berkat lewat apapun, sehingga kehidupan kita menjadi berkat untuk orang lain. Selamat ulang tahun SMP Kristen Petra 2 ke-68 dan selamat ulang tahun PPPK Petra ke-69. Tuhan memberkati.
Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam saat hening. Amin. Saat ini kita akan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita naikkan bersama-sama. Kita bersyukur untuk kebangkitan Yesus. Kita bersyukur untuk PPPK Petra ke-69. Dan kita bersyukur untuk SMP Kristen Petra 2. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kami sudah diberkati oleh Tuhan, tapi seringkali kami menahan itu untuk diri kami sendiri. Kami menikmati itu untuk diri kami sendiri. Tapi kami sungguh bersyukur segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mendidik kami, mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami terus punya hati yang berbelas kasih. Kami mau terus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dengan hal-hal sederhana, kami Tuhan untuk kami melakukannya melalui perkataan kami, sikap dan tindakan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menciptakan kami sungguh berharga. Engkau memiliki maksud dan tujuan bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah itu terjadi bagi kami, supaya orang-orang diberkati melalui kehadiran kami. Kami bersyukur Tuhan di hari ini SMP Kristen Petra 2 berulang tahun ke-68. Ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami juga sebagai warga SMP Kristen Petra 2 dapat menjadi berkat, dapat menjadi teladan, dapat memancarkan sinar kasih Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami pun diberkati. Kami tetap berdoa Tuhan memberkati segala hal yang berkaitan dengan SMP Kristen Petra 2. Segala keputusan-keputusan yang diambil, yang dicanangkan pun, biarlah Tuhan yang campur tangan atas semuanya itu. Kami berdoa untuk kepala sekolah, bapak-bapak karya, bapak-bapak staf, bapak ibu guru, karyawan, pekarya, satpam, semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk para siswa, kami berdoa untuk orang tua siswa. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kami semua, supaya kami bisa saling bersinergi, bekerja sama, memuliakan Tuhan melalui SMP Kristen Petra 2 ini. Kami bersyukur untuk PPPK Petra yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan,
PPPK Petra ini ada. Biarlah Tuhan yang semakin menguatkan, Tuhan yang semakin menumbuh kembangkan iman kami, supaya apapun yang kami lakukan itu berdasarkan kehendak Tuhan. Segala upaya yang diupayakan untuk PPPK Petra, biarlah Tuhan juga campur tangan atas semuanya. Bapa di surga, di tengah syukur kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak hal yang kami dapatkan, banyak hal yang kami alami, banyak hal yang mungkin membuat kami takut, khawatir. Tapi biarlah di tengah-tengah pandemi ini kami bisa melihat keajaiban Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk para medis yang menangani COVID-19 ini, menangani para pasien. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan mereka ya Tuhan. Para dokter, biarlah kekuatan yang dari Tuhan saja yang menguatkan mereka menjalani semuanya. Mereka dapat melayani pasien dengan baik. Tuhan juga kuatkan keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan pengharapan bahwa Tuhan satu-satunya sumber kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami selaku masyarakat Indonesia. Berikanlah kami hati yang penuh kesadaran untuk bisa memutuskan mata rantai pandemi COVID ini dengan berdiam di rumah. Biarlah kami semua memahami hal ini, supaya kami bisa sejahtera, kami bisa baik, kami bisa kembali lagi beraktivitas seperti semula. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan juga bagi kami. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan juga menghibur mereka, berikan kekuatan dan pengharapan juga bagi mereka. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami percaya ada waktu Tuhan untuk memulihkan semuanya ini. Biarlah kami tetap berteguh, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang jauh maupun dekat dengan kami. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara mereka, sama seperti Engkau memelihara kami di sini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk melihat semuanya dari sudut pandang Allah. Ajarkan kami untuk melihat semuanya dengan positif, sehingga kami juga mampu memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah saat ini kita mengalami bencana alam pandemi COVID-19. Namun ada satu sukacita dari anak-anak yang stay at home, yang study from home, dan kedua persembahan pujian yang akan kita nikmati di ibadah kita pada hari ini. Inilah persembahan pujian dari para pengurus OSIS SMP Kristen Petra. Tanpa kayu
salib itu penuh hingga tiba saat ajalmu. Salib itu kurangku teguh dan mahkota setiap tetapku ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu hingga tiba saat ajalku. Satu pujian yang sungguh luar biasa yang dikatakan oleh para siswa. Terima kasih kiranya tetap terus berkarya. Di saat-saat kalian belajar di rumah, tetap terus berkarya dan terus untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anak yang kasih Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan menerima keputusan dan berkat yang akan disampaikan oleh keluarga firman. Tuhan mengutus kita kepada dunia. Kami siap menerima keputusan-Mu Tuhan. Kini pergilah dan menjadi berkat bagi dunia. Beritakan kabar cinta dari Sang Empunya kehidupan. Kita pujikan pujian Tuhan mengutus kita. Kita
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dan para siswa, persilakan. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah Paskah, perayaan Paskah tahun ajaran 2019-2020, dan sekaligus merupakan ucapan syukur hari ulang tahun PPPK Petra yang ke-69, dan sekaligus juga merupakan hari ulang tahun ke-68 SMP Kristen Petra II Surabaya. Satu perjalanan usia yang saat ini sudah menuju kedewasaan dan menjadi sebuah kebanggaan kita bersama sebagai keluarga besar SMP Kristen Petra II Surabaya, dan menjadi kebanggaan kita bersama sebagai keluarga besar PPPK Petra Surabaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, ibadah ucapan syukur dan ibadah perayaan Paskah sudah usai. Saatnya kita akan bersama-sama untuk mengikuti acara ucapan syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-69 PPPK Petra Surabaya dan hari ulang tahun ke-68 SMP Kristen Petra II Surabaya. Namun sebelum kita masuk kepada acara ucapan syukur ini, saya undang Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih untuk berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan Mas Petra. Pasti kau dapatkan pusaka dunia. Petra, harapan sekian insan, nyata namanya dalam sepanjang masa. Tempat mencapai cita-citamu, jangan bimbangkanmu bagimu selalu, kerja dulu. Ayolah putra putri harapan bangsa, Petra memanggilmu, sumbangkan jasamu sekuat tenagamu. Dan berjuang untuk negara dengan dasar iman, persembahkan Tuhan, Petra hidup dan jaya.
para siswa, tentunya pada hari ini rasanya kita belum pas kalau di perayaan atau ucapan syukur hari ulang tahun SMP Kristen Petra 2 yang ke-68 ini. Nah, di sini sudah tersedia tubuh yang sudah menunjukkan hari ulang tahun PPPK Petra yang ke-69 sekaligus hari ulang tahun SMP Kristen Petra 2 yang ke-68. Nah, Bapak Ibu dan anak kasih Tuhan, ucapan syukur ini akan ditandai dengan potongan tumpeng, namun sebelumnya akan disampaikan beberapa kata sambutan oleh Kepala SMP Kristen Petra 2 Surabaya. Yang terhormat Dr. Nyoman Panji, PS Magister Manajemen, selaku Kepala SMP Kristen Petra 2 Surabaya, saya persilakan. Mari. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam buat kita yang ada di sekolah dan juga salam buat anak-anak dan orang tua yang sedang berada di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur pada Tuhan atas segala hal yang diberikan pada kita. 69 tahun Tuhan berkarya bersama PPPK Petra. 68 tahun Tuhan berkarya dengan SMP Kristen Petra 2 Surabaya. Tentu gelombang badai kehidupan sudah menerpa. Ada masa sulit, ada masa sukar, ada masa sukacita. Ada matahari yang selalu terbit memberikan kebahagiaan bagi kita semua, tetapi juga ada badai yang melanda. Kita bersyukur kenapa? Karena Tuhan ternyata membangun PPPK Petra di atas batu karang yang teguh, yang di sekelilingnya mengalir sungai kehidupan dengan kasih yang tidak pernah lekang. Dia yang mati, Dia yang bangkit untuk kita semua, memberikan sukacita, memberikan kelegaan sepanjang sekian tahun bersama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengisi berkat Tuhan ini, kesempatan yang diberikan bagi kita semua, dengan bekerja keras, bertanggung jawab, sesuai dengan tugas tanggung jawab kita. Kita yang bekerja, juga anak-anak yang bersekolah. Berikan sumbangsih, apapun yang kita bisa berikan, kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan dan juga jadi berkat bagi sekitar kita. Biarlah Tuhan terus berkarya atas hidup kita. Kita berkarya untuk kebaikan bangsa dan negara kita, untuk lembaga kita PPPK Petra, untuk sekolah kita SMP Kristen Petra 2. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saatnya akan diberikan pemotongan tumpeng oleh Ibu Nyoman, Kepala SMP Kristen Petra 2. Nah, saya serahkan sepenuhnya pada Ibu Nyoman. Pada siapakah yang harus mendapatkan tumpeng potongan tumpeng yang pertama ini? Mari saya undang Ibu Sinta selaku teman yang terakhir yang paling baru bergabung dengan kita. Mari Bu Sinta. Ya, saya Ibu Sinta untuk memberikan tumpeng dari Ibu Nyoman. Dan untuk anak-anak yang di rumah, cukup lihat saja ya. Ya, kita bisa bersyukur bersama orang tua di rumah ya. Terimalah Bu Sinta sebagai tanda bersama kita melayani di SMP Kristen Petra 2 dan juga bergabung di PPPK Petra. Berkaryalah Tuhan. Memberkati. Selamat untuk bersihkan dan terima kasih teman-teman. Bapak Ibu dan saudara saya undang untuk firman. Bapak Ibu, karyawan, Bapak Ibu guru firman, kita bersama-sama akan menyanyikan mengikuti untuk PPPK Petra. Ya, mari kita Bapak Ibu kita menyanyi bersama-sama.
2 Surabaya. Bapak Ibu para siswa ucapkan selamat ulang tahun 68 Kristen Petra 2 Surabaya dan selamat ulang tahun 69 BPKPK Surabaya. Demikianlah rangkaian acara kita ibadah syukur perayaan Paskah dan hari ulang tahun ke-68 SMP Kristen Petra 2 Surabaya dan hari ulang tahun ke-69 BPPK Petra Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.